Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Beberapa hari ke depan insyaallah kita akan merasakan suasana lebaran. Kita akan bertemu dengan Idul Fitri, kembali ke fitrah. Itu jadi insyaallah saum kita ini tinggal beberapa hari lagi. Subhanallah, tanpa terasa. Iman ya Allah, ada satu fenomena yang menarik pada saat ini, yaitu adalah tentang mudik, di mana pemerintah hari ini itu melarang mudik. Boleh mudik itu hanya di beberapa kawasan saja. Iman ya Allah, mudik itu artinya kembali ke kampung halaman. Untuk menerangkan sesungguhnya makna mudik. Bagaimana misal kita melihat fenomena mudik, apa saja yang dipersiapkan oleh orang-orang yang akan mudik ke kampung halamannya. Kita bisa lihat itu persiapan-persiapan yang akan mudik itu misalnya dia mempersiapkan makanan, pakaian, terus juga uang gitu yang akan dia bawa untuk bertemu dengan sanak famili, dengan keluarganya di kampungnya di mana dia berasal. Dia ingin menunjukkan di perantauan dia berhasil, dia ingin berbagi manfaat bersama keluarganya, bersama keluarga atau misalnya sanak famili. Tapi tahukah kita bahwa sesungguhnya pada hakikatnya mudik itu ya adalah kita kembali ke kampung abadi. Nah, ini perspektif yang lain. Mudik ke kampung yang abadi artinya bahwa kita itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah ya, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pulang kepada Allah, kita akan mudik kepada Allah. Karenanya persiapkanlah bekal mudik kita menuju kampung abadi, menuju kampung halaman yang abadi, di mana tempat kita berasal. Subhanallah, wa iman yang Allah. Itulah fenomena mudik. Nah, bekal apa sesungguhnya yang akan kita bawa ke kampung halaman abadi kita? Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan informasi kepada kita dalam Al-Quran ya. Salah satunya adalah dengan menjalankan saum, dengan menjalankan ibadah puasa. Kita tahu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Bertakwa itulah sesungguhnya, takwa itu adalah bekal untuk mudik kita ke kampung yang abadi. Karenanya maka laksanakanlah saum kita, laksanakanlah puasa kita dengan sebaik mungkin, karena saum itu adalah untuk Allah, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenapa? Karena saum itu manusia tidak ada yang tahu, makhluk yang lain pun tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu bahwa sesungguhnya kita sedang berpuasa. Nah, karena itu maka saum itu harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan cuma hanya fisik kita yang saum, tetapi ya ruhani kita juga pun, kita juga jasad-jasad yang lain pun kita juga saum. Mata kita saum gitu kan, tangan kita, lidah kita, mulut kita dan sebagainya gitu.
itu kita harus betul-betul ya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, karenanya maka sesungguhnya bekal kita ke kampung abadi itu adalah takwa. Bagaimana perjalanan yang panjang itu, gitu kan? Bagaimana misalnya di akhirat nanti satu hari itu sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun ya. Jadi 1000 tahun di dunia itu hanya satu hari di akhirat. Gitu. Kita mempersiapkan mudik untuk ke kampung halaman kita ya. Di dunia itu kita bekerja keras, gitu kan? Mengumpulkan harta kita, menaikkan rating jabatan kita, atau bisa kita memiliki pengaruh yang besar dan sebagainya, hanya untuk salah satunya adalah mengatakan bahwa kita inilah orang yang bermanfaat dan berhasil di tempat perantauan kita. Tapi bagaimana kalau bisa persiapan kita untuk mudik ke kampung abadi itu hanyalah dengan takwa kita. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan wejangan, memberikan informasi terkait dengan persiapan kita mudik ke kampung abadi itu adalah salah satunya adalah dengan bekal takwa itu. Nah, amalannya adalah dengan saum Ramadan. Subhanallah. Lewatu liman yang dimurkai Allah. Maka karenanya maka kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita itu dengan bekal takwa untuk mudik ke kampung abadi kita. Langkah malangnya bagi orang-orang yang mudik ke kampung halamannya, dia tidak membawa apa-apa, dia tidak membawa bekal apa-apa. Bagaimana orang menanggapinya? Tentu kita disebut orang yang gagal di perantauan, tentu kita disebut orang-orang yang tidak berhasil, orang-orang yang merugi, seperti itu akan menjadi cemoohan, ejekan dan sebagainya. Tapi alangkah bagusnya, alangkah indahnya, alangkah bahagianya orang-orang tatkala mudik ke kampung halamannya, dia membawa segala sesuatu, membawa bekalnya dengan berbagai macam baik itu makanan, pakaian, uang dan sebagainya, kemudian dia bagi-bagikan. Subhanallah, orang dan keluarnya pun akan begitu bahagia, akan begitu gembira, gitu kan, dan dia akan dipuji subhanallah karena telah berhasil di kampung perantauannya yang di perantauannya, kemudian sehingga dia kembali ke kampung yang asalnya itu. Nah, karenanya maka persiapkan dengan sebaik mungkin, itulah bekal kita untuk mudik kita ke kampung halaman yang abadi kita, yaitu akhirat, yaitu dengan bekal takwa. Itu saja, hatur nuhun, wabillahi taufiq, asr minallah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.